dapat satu poin bahwa di mana saya mengusahakan banyak bibit tanaman, di situ tentu nanti akan ada jalan untuk munculnya sumber-sumber air. Ada pandangan hidup orang Jawa yang begitu sangat membekas dan mungkin selalu menjadi pelecut untuk saya pribadi, yaitu urip sadermo nglakoni. Urip sadermo nglakoni ini tentu saja tidak diterjemahkan dalam makna arti leksikalnya, yaitu hidup hanya sekedar menjalankan fungsinya, hidup sekedar menjalani apa adanya, sekedarnya saja. Tentu tidak. Tapi bagaimana mampu berusaha sebaik mungkin dengan effort yang maksimal tanpa terpaku pada hasil akhir. Hasil akhir adalah sebuah efek, yang terpenting adalah bagaimana proses menjalaninya dengan sebaik mungkin. Sadermo nglakoni menjalankan apa yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tentunya sesuai kapasitas dan porsi kita masing-masing. Dan penyerahan total hasil akhir tentu saja pada Tuhan. Nah, pada tingkat inilah yang disebut dengan orang Jawa itu sumele, sikap pasrah totalitas setelah hasil pencapaian yang sangat maksimal. Nah, dari falsafah itulah yang mendorong saya untuk selalu berusaha bagaimana menjadi pribadi yang setidaknya memberi sedikit sumbangsih untuk sekitar. Saya begitu prihatin ketika sumber-sumber air di daerah saya ini sudah mulai berkurang. Bahkan kalau masuk musim kemarau, untuk bisa minum saja itu butuh usaha yang lebih. Dan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan kalau terus berlanjut seperti ini. Keterkaitan dengan sumber air yang sudah mulai terkikis ini, dan sebelum saya masuk membahas apa sih itu hijau sumilir, saya akan ceritakan dulu bagaimana ide hijau sumilir itu tercetus. Saya teringat suatu cerita di masa kecil bahwa pada zaman dahulu ada seorang nenek perempuan tua yang sangat miskin. Pakaiannya hanya yang melekat di badannya, itu pun sudah compang-camping. Kerjaan sehari-harinya mencari kayu dan daun-daunan di hutan untuk sekedar ditukarkan dengan makanan. Nah, pada waktu musim kemarau, sungai-sungai banyak yang kering. Perempuan itu pergi ke hutan, dan ketika ia sampai pada suatu tempat, dilihatnya banyak sekali ikan gabus yang kekurangan air. Perempuan itu sangat gembira. Ia berpikir, inilah rezekiku. Aku akan merasakan daging ikan gabus yang sedap. Nanti aku goreng sebagian lagi, selebihnya akan aku jual. Kemudian ia berjongkok sambil memperhatikan ikan-ikan gabus itu. Lama-kelamaan berubah niatnya, berubah pikiran ini, si nenek tua ini. Kasihan sekali ikan-ikan ini. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri, pikirnya. Perempuan tua ini tidak jadi mengambil ikan-ikan itu. Ia hanya diam saja sambil memandangi ikan-ikan itu. Tiba-tiba ia sangat terkejut. Didengarnya ikan gabus besar itu berbicara seperti manusia. Ya Tuhan, berilah hamba hujan, kata si gabus dengan terbelalak mata si nenek tua ini. Tidak lama kemudian turunlah hujan lebat. Kemudian perempuan tua ini berteduh di bawah pohon, air sungai makin banyak, ikan-ikan gabus berenang-renang lagi dengan riang gembira. Kemudian si nenek tua ini pulanglah sambil tertegun sepanjang jalan. Ia memikirkan tingkah laku ikan gabus tadi. Kalau aku minta uang kepada Tuhan seperti ikan tadi meminta hujan, mungkin diberinya juga, pikir nenek tua tadi. Sesampai di rumah, perempuan tua itu kemudian mempraktekkan apa yang sudah ia lihat. Ia meminta uang kepada Tuhan layaknya ikan gabus tadi meminta hujan. Ia duduk sambil menengadah dan berseru, "Ya Tuhan, berilah hamba uang. Ya Tuhan, berilah hamba uang." Ia memohon terus-menerus kepada Tuhan.
Ya percaya dan yakin sampai dini hari masih terus juga berdoa. Ada salah seorang tetangganya, seorang yang kaya raya, merasa jengkel mendengar suara perempuan itu. Dengan marah ia berkata, "Hai tua bangka, jangan mengganggu orang tidur. Tuhan tidak akan memberikan uang kepadamu. Pergi sajalah ke hutan mencari kayu dan itulah rezekimu." Perempuan tua itu tidak sedikit pun memperdulikan kemarahan orang kaya tadi. Ia terus saja memohon sambil menengadah, "Ya Tuhan, berilah hamba uang, berilah hamba uang." Saking jengkelnya nih, seorang kaya mengambil pecahan genting, lalu memasukkannya ke dalam karung. Ia naik ke atas rumah perempuan tua tadi, lalu dijatuhkannya karung tersebut tepat mengenai tubuhnya. Sambil berkata, "Inilah hai tua bangka, uang yang kau minta." Kemudian ia turun dan mengintip apa yang terjadi. Nenek tua itu ternyata pingsan, tetapi tidak lama ia bangun kembali dan memeluk karung itu. Waktu dibuka, betapa terkejutnya dilihatnya uang, emas, dan perak banyak sekali. Ternyata pecahan kaca dan genting itu berubah menjadi uang, emas, dan perak. Perempuan tua itu seketika menjadi kaya raya. Kekayaannya jauh lebih besar dari kekayaan tetangganya yang jahat tadi. Dan cerita ini terus berlanjut bla 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 bla. Nah, yang membekas di benak saya dari kisah itu bukan pada nenek yang mendadak kaya raya, tapi pada ikan yang meminta hujan tadi. Nah, di sini saya agak nakal berlogika. Bukan di mana ada air di situ ada ikan, tetapi logika itu saya balik. Di mana ada ikan hidup, di situ pasti ada air. Di mana ada ikan hidup, di situ pasti ada air. Dari sini dapat satu poin bahwa di mana saya mengusahakan banyak bibit tanaman, di situ tentu nanti akan ada jalan untuk munculnya sumber-sumber air di daerah saya. Semenjak itu saya terjun di dunia pertanian dan mendalaminya sampai saat ini. Hingga tercetuslah ide hijau sumilir ini. Nah, dalam kaidah hijau sumilir ini sebenarnya adalah filosofi. Jadi kalau orang Jawa bilang ibu bumi, bopo angkoso, dan ini sangat-sangat luas maknanya. Bukan hanya di bidang pertanian saja, tapi segala sesuatu yang mengarah pada keselarasan dan kemakmuran, entah yang lain, entah peternakan, entah apa saja. Ibu bumi yang memberikan kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Makan, minum, dari sari-sarinya bumi, lewat flora, fauna maupun air. Betapa hari ini karena kebebalan kita, keserakahan kita rusak bumi kita. Kita jarah, kita koyak, kita perkosa. Sampai kapan pengerusakan ini akan terus kita lakukan? Dan feedback dari itu semua sudah jelas kita rasakan saat ini. Gempa, tanah longsor, banjir, iklim yang tidak stabil, suhu udara yang semakin panas, dan banyak lagi. Sungguh miris sebenarnya. Maka dari itu tentunya kita semua pasti mendambakan keadaan bumi kita yang tampak hijau berseri-seri, anggun, gemercik suara air, kicau burung. Begitu nikmat, selaras menyatu dengan harmoni bopo angkoso berupa oksigen yang segar. Kita hirup, alun berhembus sepoi-sepoi, sumilir. Begitu mempesona kan dirasa. Dan inilah bagi saya itu sudah tampak surga yang nyata. Maka hijau sumilir ini adalah sedikit wujud laku bakti untuk ibu bumi bopo angkoso menuju yang orang Jawa bilang toto tentrem kertora harjo gemah ripah loh jinawi. Semoga keadaan itu terwujud. Saya Jo, salam hijau sumilir.